Di penghujung babak kedua, kita lihat bagaimana aksi 4 pemain Indonesia berhasil membongkar pertahanan Afghanistan, dan satu sentuhan dari Alberto menghujam, menggetarkan gawang Afghanistan, memberikan keunggulan. Lagi pergerakan in behind. Aldi Aisyah Tahir. Zahabi Goli. Iya. Ini anak-anak muda yang tidak pernah atas Afghanistan U17. Iya. 2 gol hanya dalam waktu 1 menit diciptakan oleh tim U17 Indonesia. Gol memantapkan keunggulan Indonesia menjadi 2-0 Adi. Media Vietnam, Timnas Indonesia U17 luar biasa. Pujian untuk Timnas Indonesia U17 datang dari media Vietnam. Garuda Muda disebut mampu meraih pencapaian luar biasa. Indonesia memetik kemenangan 2-0 atas Timnas Afghanistan U17 saat menjalani laga pamungkas Grup C Piala Asia U17 2025. Bertanding di Prince Abdullah Al Faisal Stadium, Jumat tanggal 11 April tahun 2025, dini hari WIB, Fadli Alberto Henga dan Zahabi Goli yang menjadi penentu kemenangan Indonesia. Dengan hasil ini, Indonesia kian memantapkan posisi teratas di klasemen Piala Asia U17 2025 Grup C dengan raihan 9 poin. Tim Merah Putih menyapu bersih kemenangan, sebelumnya menang atas Korea Selatan 1-0 dan Yaman 4-1. Indonesia menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang lolos ke perempat final Piala Asia U17 2025. Vietnam dan Thailand gagal lolos fase grup. Adalah Soha, media Vietnam yang memberi sanjungan untuk Timnas U17. Mereka bahkan menilai tim asuhan Nova Arianto itu bisa mengejutkan banyak pengamat sepak bola. Mencetak gol di menit akhir saat injury time, Indonesia masuk ke Piala Dunia dengan pencapaian mengejutkan, kata Soha dalam ulasannya soal Timnas Indonesia U17. Timnas Indonesia U17 sudah menyelesaikan pekerjaan yang bahkan dibayangkan oleh para pengamat sebelum Piala Asia dimulai, kata ulasan itu lagi. Indonesia lolos dengan 9 poin. Tak cuma itu, Indonesia juga bisa mencetak 7 gol dan cuma kebobolan 1 kali. Hasil Piala Asia U17, Indonesia kalahkan Afghanistan 2-0. Timnas Indonesia U17 berhasil mengalahkan Afghanistan 2-0 pada laga pamungkas Grup B Piala Asia U17 2025, Jumat 11/4 dini hari WIB. Gol-gol kemenangan Indonesia masing-masing dicetak Fadli Alberto dan Muhammad Zahabi Goli di masa injury time babak kedua. Pelatih Nova Arianto memutuskan untuk melakukan rotasi pemain di laga ini. Pasalnya, Indonesia sudah dipastikan lolos ke perempat final Piala Asia U17 sekaligus putaran final Piala Dunia U17 2025. Kendati demikian, I Putu Apriawan DKK tetap tampil ngotot demi mengincar kemenangan. Namun, Afghanistan yang sudah dipastikan tersingkir dari turnamen, juga tak mau menyerah dengan mudah. Memasuki menit ketiga, I Putu Apriawan nyaris mencetak gol pembuka melalui skenario sepak pojok. Sayang, sundulan I Putu di depan gawang masih melenceng. Pada menit ke-11, Indonesia kembali mengancam melalui aksi Fandi Ahmad. Mendapat bola liar di kotak penalti, Fandi mencoba melepaskan tembakan kaki kiri namun bola masih melambung di atas mistar gawang lawan. Beberapa kali serangan yang dibangun Afghanistan juga kerap membuat barisan pertahanan Indonesia kerepotan. Indonesia sebenarnya juga memiliki sederet peluang bagus di kotak penalti. Sayang aksi individu dan umpan yang kurang akurat membuat peluang terbuang sia-sia. Pada menit ke-42, Sayyad Nafid Sadat mendapat kesempatan melepaskan tembakan dari luar kotak penalti. Namun, bola masih bisa ditangkap sempurna penjaga gawang Dava Al-Ghasemi. Afghanistan menguasai permainan di menit-menit akhir, namun tak ada satupun gol yang tercipta hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, Indonesia memiliki kesempatan emas melalui Raffi Rashid di menit ke-54. Menerima umpan terobosan, Raffi berhasil mengecoh kiper lawan namun ia terjatuh setelah mendapat kontak dari bek lawan. Dalam tayangan ulang, Raffi terjatuh karena mendapat kontak dari bek lawan di kotak penalti.
Namun, wasit menilai hal tersebut bukanlah sebuah pelanggaran. 5 menit berselang, giliran Afghanistan yang menyia-nyiakan peluang emas. Tembakan pemain depan Afghanistan memanfaatkan kesalahan pemain Indonesia, masih melenceng. Indonesia lagi-lagi membuang kesempatan di menit ke-75. Fadly Alberto lolos dari kawalan dan sukses melakukan chip ball untuk melewati kiper lawan yang sudah keluar dari sarangnya. Namun, bola masih bisa dibuang bek lawan. Gol pertama yang dinanti-nanti Indonesia akhirnya lahir di masa injury time, tepatnya di tembakan jarak dekat. Alberto memanfaatkan umpan Aldiansyah Taher berhasil menjebol gawang Hamid Amiri. 2 menit berselang, Muhammad Zahabi Goli mampu menggandakan keunggulan Indonesia menjadi 2-0. Aldiansyah Taher lagi-lagi menjadi aktor di balik gol Indonesia. Tak lama berselang, wasit meniup peluit panjang tanda laga berakhir untuk kemenangan Indonesia. Hasil ini memastikan Indonesia sebagai juara grup C dengan raihan 9 poin. Sementara Korea Selatan menyegel posisi runner-up dengan perolehan 6 angka. We about to turn it up.